Berikut ini adalah pembuktian perhitungan suatu sistem pendukung keputusan dengan menggunakan metode SAW untuk kasus pemilihan calon penerima beasiswa. Nah, pembuktian ini kita bandingkan dengan perhitungan yang menggunakan Excel ya. Jadi di sini misalnya kita punya contoh alternatif siswa 1 sampai siswa 12. Kemudian kita punya kriteria yaitu 6 ya. Rata-rata nilai 2 semester terakhir, kemudian prestasi non-akademik, total penghasilan orang tua, jumlah beban keluarga, jumlah abstain atau tidak berangkat selama 2 semester terakhir, kemudian daya listrik rumah. Untuk masing-masing bobotnya ada di atasnya ya, 0,2, 0,25, 0,2, 0,125, 0,125, 0,1. Nah, ini kalau dijumlah sudah 1 ya. Kemudian tipe dari kriterianya di sini ya ada benefit. Nah di sini cost ya ini ya. Kemudian benefit, kemudian cost ya. Imbang ya kira-kira 3 benefitnya 3, costnya juga 3. Nah adapun nilai-nilainya kita menggunakan nilai CRISP ya dari 25 sampai 100 ya, 25, 50 sampai 100 ya. Nah contohnya di sini kita mendapatkan nilai-nilai CRISP kurang lebih seperti ini ya sebarannya ya. Untuk siswa 1 mendapatkan nilai CRISP ya 75 untuk rata-rata nilai 2 semester terakhir ya. Kemudian nilai CRISP 50 untuk prestasi non akademik ya. Kemudian nilai CRISP 25 untuk total penghasilan orang tua dan seterusnya ya. Nah, kemudian di sini dianalisis pembaginya yaitu dengan cara mencari ya jika ya tipenya di sini adalah C4 ya. C4 dari kriteria rata-rata nilai 2 semester akhir itu merupakan cost ya. Kalau cost dia akan dicari nilai minimumnya ya dari C7 sampai C18 ya, 7 sampai 18 ya. Tapi kalau tidak cost ya, kalau tidak cost kan berarti benefit ya. Kalau benefit maka akan dicari nilai maksimumnya dari C7 sampai C18. Di sini akan dicari nilai maksimumnya sehingga nanti di sini didapatkan nilai maksimumnya adalah 100 ya. Kemudian yang cost ya, contoh yang cost ya. Di sini dicari nilai minimumnya dari E7 sampai E18. Nilai minimumnya di sini adalah 25 dan seterusnya. Yang lainnya juga demikian ya. Sehingga nanti kita bisa menghitung ya di sini normalisasinya menggunakan SAW ya. Di sini kalau cost ya, maka nilai dari normalisasinya adalah minimal dari C7 sampai C18 dibagi dengan C7 ya, dibagi dengan nilai ini ya. Tapi kalau itu merupakan benefit ya, artinya di sini benefit ya, maka dihitung dengan cara nilai maksimumnya ya. C7-nya dibagi dengan nilai maksimumnya. Ya, jadi di sini nilai C7-nya adalah 75 dan nilai maksimumnya adalah 100 sehingga 75 dibagi 100 adalah 0,75. Yang ini 100 bagi 100 1 ya. Dan seterusnya nanti untuk yang contoh cost ya, nanti perhitungannya di sini ya. Yaitu nilai kalau itu merupakan cost ya, maka nanti di sini ya dicari nilai minimumnya ya dari E7 sampai E18 ya, ini sampai sini ya. Yaitu nilai minimumnya adalah 25 ya, kemudian dibagi dengan E7 nilai dari kriteria siswa 1 ya. Dan seterusnya di sini 25 dibagi 25 adalah 1. Ini juga 1, kemudian di sini itu ya 0,25 ya, nilai minimumnya dibagi 75 ya, 25 dibagi 75 mendapatkan nilai 0,33 dan seterusnya ya. Semua diperlakukan yang sama pada perhitungan normalisasi. Kemudian di sini ada informasi ketentuan nilai CRISP-nya saja ya. Kemudian berikutnya setelah mendapatkan nilai-nilai normalisasi ini ya, yang dilakukan dalam metode SAW adalah ya mengalihkan ya antara nilai normalisasi ini dengan nilai bobot yang ada yang sudah ditentukan ini ya. Nilai bobot ingat jumlahnya jadi totalnya harus 1 ya. Ini semuanya harus 1 ya. Nah, kemudian setelah dikalikan ya, kalau kita lihat di sini ya. Dikalikan dengan bobotnya ya, masing-masing ini dikalikan dengan bobotnya, dikalikan dengan bobotnya, dikalikan dengan bobotnya ya. Kemudian nanti semuanya dijumlahkan ya, sehingga nanti jumlah keseluruhannya ini adalah total bobot preferensi. Nah, total bobot preferensi dari semua siswa nanti didapatkan nilai seperti ini. Nah, karena ini merupakan formulasi matematika ya, karena langkah akhir dari SAW adalah menghasilkan peringkat ya, maka ini bisa kita copy ya, Ctrl C ya, kemudian kita paste di sini ya,
yang menjadi hanya value saja, yaitu bukan formulasi matematika ya. Setelah kita mendapatkan nilai-nilai ini ya, bukan formulasi ya, kemudian kita bisa mengatur peringkatnya dari yang terkecil ke yang terbesar ya. Atau di sini misalnya yang terbesar ke yang terkecil sesuai dengan aturan SAW ya. Sehingga nanti di sini untuk nilai terbesarnya adalah siswa 12 dengan mendapatkan nilai SAW 0,96 sekitar seperti itu ya. Nanti untuk distorsi nilai di belakang koma ya, selama itu kecil nanti kita abaikan ya. Kemudian yang siswa 4 dia mendapatkan ranking 2 dengan nilai ini. Kemudian siswa 2 mendapatkan ranking 3 dengan angka kurang lebih seperti ini ya. Nah, kemudian berikutnya pada sistem informasi ya. Pada sistem informasi ya kita bisa lihat ya. Untuk detail perhitungan SAW-nya bisa dilihat di sini ya. Nah, ini ya. Bisa difilter ya kalau kita misalnya mau melihat siswa 2 ya. Melihat siswa 2 ya, perhitungan SAW-nya ini ya. Siswa 2 untuk daya listrik rumah mendapatkan nilai kris ini ya. Kemudian rata-rata nilai 2 semester terakhir ya mendapatkan nilai kris ini ya, dan nilai normalisasinya ini ya di sini ya. Nah, ini teman-teman bisa bandingkan ya dengan nilai-nilai normalisasi siswa 2 ya yang ada di sini ya. Nah, siswa 2 ya nanti kurang lebih bisa dilihat di sini ya. Nah, lainnya 1 ya, dan ini 0,66. Kemudian nilai terbobotnya yaitu dikalikan dengan bobotnya ya, mendapatkan angka-angka ini ya. Nah, setelah itu ya, pada bagian atas ini sudah menampilkan nilai SAW totalnya ya, nilai total SAW-nya. Ini mirip dengan nilai yang ada di sini. Nah, nilai SAW-nya ada di sini ya. Kemudian untuk peringkatnya nanti ada di sini. Nah, kalau di sistemnya ya nilai SAW-nya ditampilkan di sini dan di sini ditampilkan rankingnya ya. Siswa 12 ranking 1 angkanya mendapatkan ini, kemudian siswa 4 ranking 2 ya 0,93 ya, 0,96 ya di sini 0,96 ya, selisih sedikit ya, ini 0,96 di sistemnya, di sini 0,95, selisih 0,01 ya. Perhitungan Excel memang seperti itu ya, sebenarnya ada memang pergeseran sedikit ya perhitungan di belakang koma ya, tapi tidak terlalu signifikan karena nilainya 1/100 ya atau 0,01 ya. Demikian juga pada siswa 2 ya, di sini 0,92 hasil Excelnya ya, sementara di sistemnya adalah 0,906 ya, yaitu 0,91 ya. Selisih sedikit, namun demikian untuk hasil akhirnya untuk perankingan masih sesuai. Teman-teman bisa cek untuk perhitungan yang lainnya. Nah, untuk membuktikan perhitungan ini secara live ya, misalnya di sini kita akan melakukan manipulasi terhadap data pada siswa 2 ya. Jadi siswa 2 ini kita login sebagai siswa 2 ya. Kemudian kita lakukan edit nilai kriterianya ya. Nah, edit nilai kriterianya di sini kita lakukan manipulasi dulu ya untuk yang Excelnya, untuk siswa 2-nya ya. Saat ini dia ranking 3 ya. Ranking 3 bagaimana kalau benefitnya nanti kita turunkan ya. Ini menjadi 25 ya. Kemudian yang costnya kita tingkatkan sehingga nanti rankingnya akan menurun ya. Nah, kita lakukan perubahan 2 ini saja ya. 100, 25 menjadi 50 ya. Sehingga nanti kalau kita lihat di sisi Excelnya ya, maka di sini siswa 2 ya sebelumnya 0,9 menjadi 0,733. Sehingga nanti kalau kita peringkat lagi, ini kita copy ya, kita masukkan ke sini ya. Dia peringkatnya akan berubah ya untuk siswa 2 karena data-datanya sudah dirubah ya. Perubahannya semestinya menurun karena untuk nilai crisp yang benefit kita turunkan dan yang cost kita naikkan ya. Nah, oke. Ini kita urutkan ya, kita lihat untuk siswa 2 sekarang menjadi ranking berapa ya. Nah, siswa 2 sebelumnya ranking 3 menjadi ranking 8 ya. Nah, apakah hasil di Excel ini nanti sama dengan hasil pada sistem informasi yang dikembangkan? Mari kita lihat ya. Untuk siswa 2 nilai crispnya kita rubah ya. Yang pertama dia mendapatkan nilai 100 ya. Kemudian yang kedua ya, dia mendapatkan nilai 25 kemudian 50 ya. Jadi nanti yang 25 itu yang paling bawah ya, kemudian 50 itu yang nomor 2 ya. Kemudian berikutnya 75, 25, 25 ya. Untuk 75 itu yang nomor 3 ya. Oke, ini mendapatkan 75 ya. Kemudian di sini 25, di sini 25 ya. Kita cek. 75, 25, 25 ya. Oke, setelah itu kita bisa submit ya untuk melakukan perubahan nilai
CRISP yang ada pada nomor 2 pada sistem informasinya. Kita submit ya. Oke, ini sengaja saya menggunakan browser yang berbeda agar nanti bisa dibuka langsung di sini ya. Nah, sampai di sini ya. Untuk nilainya di sini semestinya sudah berubah ya. Kita coba reload programnya ya. Siswa 2 ya, kalau kita perhatikan sudah tidak tampil lagi di sini ya. Bahkan kalau kita lihat ya di sini nilai SAW-nya menjadi 0 siswa 2 ya. Karena belum dihitung. Nah, untuk melakukan update perhitungan ya, kita bisa melakukan dengan satu persatu sesuai dengan kriterianya. Karena kenapa harus sesuai dengan kriterianya? Ini untuk menghemat resource komputer ya, karena yang kita hitung sebenarnya banyak ya, yaitu 6 kali 12 angka. Itu kalau menggunakan komputer dengan spesifikasi rendah. Kalau semuanya dihitung secara bersama-sama, semua kriterianya, kemungkinan komputernya bisa error ya. Nah, di sini untuk siswa 2, untuk kriteria rata-rata nilai 2 semester terakhir ya, itu belum ada normalisasinya, juga belum ada nilai terbobotnya, sekaligus nilai SLY-nya juga belum ada. Kemudian kita lakukan kalkulasi ya, di sini untuk nilai rata-rata 2 semester terakhir. Nah, setelah kita lakukan kalkulasi, siswa 2 sudah ada nilainya terbobot dan ternormalisasi ya. Dan kalau kita lihat ya di sini ya, sudah ada nilai SAW-nya, namun masih kecil ya. Kemudian kita lakukan kalkulasi ya pada semua kriteria ya. Nah, ini kriteria kedua ya. Kemudian berikutnya kriteria ketiga ya. Kemudian berikutnya kriteria keempat ya. Kemudian berikutnya kriteria kelima sampai nanti kriteria yang keenam. Setelah dilakukan kalkulasi pada semua kriteria ya, maka siswa 2 di sini ya secara angka sudah menempati nomor 8, tapi memang belum dikalkulasi rankingnya. Nah, kemudian kalau kita mau melihat rankingannya, update rankingannya, kita klik kalkulasi ranking ini ya. Nah, setelah klik kalkulasi ranking, maka di sini baru keluar rankingnya ya. Dan ini kebetulan ya penomorannya memang 1 sampai 8 ya. Dan di sini hasilnya ya yaitu 0,7233. Yang hasilnya di sini ya bisa kita bandingkan ya, yaitu untuk siswa 2 0,733 ya. Selisih 0,01 memang ya. Tapi untuk ranking hasil akhir rankingnya tetap sama ya, 0,7233 ya. Dan di sini 0,733. Ini masalah perhitungan di Excel ya. Nah, mungkin sebagai informasi saja ya, bahwa banyak sekali laporan di Excel itu ya, untuk perhitungan di belakang koma memang akurasinya ada beberapa laporan yang bermasalah ya. Baik, saya kira sampai di sini ya sudah cukup membuktikan secara umum ya bahwa sistem informasi ini bekerja menggunakan metode SAW ya, kurang lebih sama dengan hasil pembuktian yang ada di Excel. Untuk file Excelnya saya bagikan di kolom komentar. Sementara untuk sistem informasinya ya, ini jika ada yang menginginkan bisa kontak melalui kontak yang tersedia pada akun ini ya. Terima kasih, sampai ketemu lagi pada video yang lainnya.